Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang. Setelah kemarin kita ngidul film action komedi dan juga perang klasik, sesuai salah satu requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film action sci-fi yang berjudul Eagle Eye tahun 2008. Sudah pernah nonton film ini? Anggap aja belum ya lur. Eagle Eye bercerita tentang dua orang yang secara misterius mendapatkan perintah dari sebuah sistem super duper canggih. Jika tidak menurut, maka mereka akan dibunuh. Sistem ini bisa mengendalikan semua teknologi yang memiliki sinyal. Kalau beneran ada sistem kayak gini, udah hancur kayaknya dunia. Seperti biasa, mari kita... Iya bener, sesuai saran terbanyak dari kalian ya. Emang kalian ini salah satunya aja. Dari Nabil Laturohim. Nih, Neng Surabaya lewat dalan tol, monggo sekecaaken. Tol apa? Tol apa? Botol, pentol. Yang bener ente kalau ngasih saran lur. Di Pakistan, terlihat konvoi mobil yang akan diserang oleh militer Amerika. Sebelum penyerangan dimulai, dengan menggunakan sistem canggih milik mereka, pasukan militer harus mengidentifikasi apakah sasaran mereka sudah benar, yaitu Al-Qawi, seseorang yang diduga teroris berbahaya. Tapi sistem mengatakan tingkat kecocokan wajah Al-Qawi hanya 51%, dan sistem merekomendasikan untuk membatalkan misi tersebut. Tapi pihak militer tidak bisa membatalkan begitu saja, karena Al-Qawi hanya keluar dari persembunyiannya 2 tahun sekali. Menteri Pertahanan Kalister pun mengabari Presiden bahwa identitas sasaran tidak cocok dan mereka juga sedang melakukan acara pemakaman, bukan melakukan hal yang berbahaya. Tapi gabungan kepala staf di sana ingin serangan tetap dilakukan. Presiden pun tetap memerintahkan untuk menyerang karena akan sangat beresiko jika melepaskan orang yang mungkin saja itu memang Al-Qawi. Rudal pun akhirnya diluncurkan. Di lain tempat, Jerry Shaw dan teman-temannya sedang berjudi demi mendapatkan uang tambahan. Jerry pun memenangkan perjudian malam itu dan uang itu sangat lumayan untuk mereka yang hanya bekerja di tempat fotokopian. Terlihat betapa Jerry sangat membutuhkan uang, bahkan dia berharap masih ada sisa saldo di rekeningnya. Karena dia nggak punya uang, Jerry hanya bisa nyicil sedikit uang sewa apartemennya. Tak lama kemudian ibunya menelpon dan mengabarkan bahwa Ethan Shaw, saudara kembar identik Jerry, telah tewas terbunuh. Ethan adalah anggota Angkatan Udara Amerika Serikat. Jerry pun sangat terpukul kehilangan saudara kembarnya. Lalu ayahnya mendatangi Jerry dan ingin dia bisa masuk kuliah lagi karena dulu Jerry keluar dari kampusnya. Tapi Jerry yang dari dulu merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, tidak ingin menuruti keinginan ayahnya dan pergi dari sana. Terlihat ayahnya yang diam-diam memberikan cek $1.000 ke Jerry. Jerry yang akan mengambil cek dari ayahnya sangat terkejut melihat ada $750 masuk ke rekeningnya. Alhamdulillah, emak bisa naik haji. Bukan hanya auto mendadak sultan, tapi juga auto jadi buronan. Karena di dalam kamarnya tiba-tiba ada banyak kotak berisi senjata-senjata dan juga paspor. Tak lama kemudian Jerry ditelepon oleh seorang wanita dengan nomor tak dikenal. Anggap aja namanya X. X meminta Jerry segera kabur dari sana karena 30 detik lagi FBI akan datang. Jerry diinterogasi oleh agen FBI bernama Tom. Jerry berkata jika dia tidak tahu apa salahnya dan kenapa dia ditangkap. Tom pun mempertanyakan kedekatannya dengan saudara kembarnya yaitu Ethan. Tom juga bilang jika Ethan jauh lebih ambisius dan nasibnya lebih baik daripada Jerry. Banyak penghargaan yang diraih selama di Angkatan Udara, termasuk mendapatkan gelar tinggi di bidang algoritma paralel dan elektronika kuantum. Jerry dituduh sebagai seorang teroris karena FBI tahu ada transfer uang $750.000 dan juga ada senjata-senjata militer di apartemennya. Meskipun Jerry mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk adanya telepon dari wanita misterius, tapi Tom tidak mempercayainya.
Di lain tempat, emak-emak janda bernama Rachel mengantarkan anaknya Sam ke stasiun karena akan mengikuti pertunjukan dari sekolahnya. Sam akan memainkan trompet di pertunjukan nanti. Setelah itu seorang pria diam-diam mengambil tas trompet milik Sam, entah apa tujuannya. Malam harinya Rachel pergi ke bar minum-minum susu jahe bareng teman-temannya. Lalu tiba-tiba Rachel juga ditelepon oleh X dan meminta Rachel mengikuti perintahnya atau putranya Sam akan dibunuh. Rachel diperintahkan mengambil mobil di suatu tempat. Rachel yang panik menelpon 911. Belum sempat dia menjelaskan, X memutus panggilannya dan kembali mengancam akan membunuh Sam jika dia tidak menurut. Tom didatangi oleh Zoe, bagian investigasi khusus dari Angkatan Udara. Dari percakapan mereka bisa kita ketahui bahwa mereka menduga Ethan menggunakan kepintarannya untuk melakukan kejahatan. Sampai di sini kita belum tahu kejahatan apa yang dimaksud, Lur. Lalu X menghack mesin fax di kantor FBI dengan mengeluarkan surat atas nama kejaksaan. Tertulis di surat bahwa kejaksaan mengizinkan Jerry melakukan panggilan telepon. Jerry yang dipindah ke ruangan lain sendirian langsung ditelepon X dan diperintahkan menunduk saat itu juga. X membantu Jerry kabur dari sana. Jerry pun terpaksa melompat agar tidak tertangkap lagi. Sesuai arahan X, Jerry masuk ke dalam kereta. Bahkan X menelpon HP orang di sebelah Jerry agar bisa diangkat olehnya. Gila sih, bisa ngelacak lokasi Jerry sedetail itu loh. X memerintahkan Jerry tetap di kereta sampai melewati 3 stasiun lagi. Tapi Jerry berusaha mengelabui X dengan turun dan naik kereta lainnya. Tapi tetap bisa terlacak ya kan. Kereta pun bahkan dibuat jalan mundur oleh X. Karena Jerry masih tidak nurut, X pun menelpon semua penumpang di sana dan mengatakan jika Jerry adalah seorang teroris yang menjadi buronan. Sesuai arahan X, Jerry pergi ke suatu tempat dan masuk ke dalam mobil yang ternyata ada Rachel di dalamnya. Mereka pun sempat bertikai dan saling menuduh satu sama lain. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa X bukanlah mereka berdua. Mereka pun kabur dari sana karena polisi mulai menembak. X mengarahkan kemana mereka harus belok. Udah kayak Google Maps. Krik. X membantu mereka dengan mengganti lampu merah menjadi hijau. Dan karena itulah banyak mobil polisi berhasil dihentikan. X meminta mereka masuk ke area pembuangan rongsokan dan X akan membantu mereka mengurus para polisi. Jerry dan Rachel berhasil sembunyi di puing-puing rongsokan dan mereka pun berkenalan. Mereka bertanya-tanya siapa X sebenarnya, kenapa bisa melakukan semua hal ini dan apa tujuan sebenarnya. Lalu Jerry mendapatkan telepon kembali dari X untuk misi selanjutnya. Karena mereka berdua tidak bisa ditemukan, Zoe akan pergi ke DC, ke tempat markas Ethan Shaw untuk mencari petunjuk lainnya. Di lain tempat terlihat sekelompok militer sedang menguji coba peledak kimia paling mutakhir yang dinamakan hexamethylene, bom dengan bentuk kristal kecil. Satu kristal kecil memiliki kekuatan ledakan 80 kali lebih kuat dari bom C4. Ledakannya kira-kira seukuran lapangan bola lah. Setiap satu kristal memiliki satu katup pemicu suara untuk mengaktifkannya. Ternyata X menghack sistem militer tersebut dan mengambil 2 kotak. Kotak pemicu dikirim ke tempat reparasi alat musik dan kotak berisi kristal dikirim ke tempat pembuat perhiasan. Om reparasi diminta untuk memasukkan katup pemicu ke dalam trompet milik Sam yang telah diambil sebelumnya di stasiun. Ingat kan ya, yang pas Sam baru naik kereta. Sedangkan Pak D pembuat perhiasan diminta memotong kristal itu menjadi kecil dan dijadikan kalung. Lalu trompet dan perhiasan itu dikirimkan kembali. Dalam perjalanan, Rachel beranggapan bahwa ini pasti ada sangkut pautnya dengan saudara kembar Jerry. Karena Jerry mendapatkan banyak senjata dan uang dengan jumlah besar. Jerry nggak terima saudaranya dituduh dan balik mempertanyakan siapa Rachel sebenarnya. Lalu tiba-tiba Om Reparasi datang. Dia diperintahkan untuk menjemput Jerry dan Rachel. Tapi karena dia sudah muak dengan semua perintah X, dia tidak mau mengantar mereka dan lebih memilih untuk kabur. X pun harus terpaksa membunuhnya.
kill them, man. Desertion is not an option. X kembali menelpon dan meminta mereka membawa van itu ke suatu tempat. Zoe sampai di kantor Ethan dan mengecek barang-barang di sana. Sampai akhirnya Zoe menemukan perangkat yang disembunyikan dan tertulis perangkat itu milik Departemen Pertahanan Amerika. Perangkat itu tidak bisa dibuka karena memiliki password. Lalu tiba-tiba bagian keamanan Angkatan Udara datang dan membawa Zoe pergi. Sedangkan Tom sudah mendapatkan identitas Om Reparasi dan tidak ada catatan kriminal yang ditemukan. FBI menemukan sebuah mikrofon di dalam tulang telinganya. Tom semakin yakin bahwa ada seseorang teroris cyber di belakang Jerry dan Rachel. Teroris cyber yang bisa menghack segala macam benda dengan sistem canggihnya. Dalam perjalanan, Jerry bertanya kemana anak Rachel pergi. Ternyata Sam mengikuti acara musik sekolahnya di Washington dan akan bermain di Kennedy Center. Karena Rachel masih menuduh saudara Jerry adalah alasan dibalik semua hal ini, Jerry pun semakin emosi dan pergi meninggalkannya. Rachel yang merasa bersalah mendatangi Jerry dan memohon agar tetap melanjutkan perintah X demi keselamatan mereka berdua dan juga anaknya. Sesampainya di lokasi, mereka diminta masuk ke truk baja, tapi sebelum itu mereka harus mengambil koper yang dibawa oleh security bersenjata. I want to hurry you guys just drop the case. X membantu mereka kabur dengan membunyikan alarm kebakaran di gedung-gedung sekitar sana. Ternyata koper yang dibawa Jerry adalah sebuah bom dan timer menunjukkan waktu 4,5 jam lagi. Mereka berdua pun turun dan kembali mendapatkan perintah untuk pergi ke dalam studio bioskop mini. Dan di sana X memperkenalkan dirinya, di mana X ternyata bertugas mengawasi semua kegiatan di internet, telepon, SMS, CCTV dan semua yang berkaitan dengan sistem dan teknologi. X bertujuan untuk mengontrol keamanan, keadilan dan persatuan melalui sistemnya. X bukanlah seseorang, melainkan sebuah sistem komputer yang sangat canggih. X juga bisa mengetahui profil kepribadian seseorang dan bagaimana kehidupan mereka dari kecil hingga dewasa melalui rekaman-rekaman video dan berbagai data lainnya. X tahu meskipun Jerry dan Ethan kembar identik, tapi Jerry tidak memiliki ambisi, bakat, dan kemauan keras seperti Ethan. Mereka berdua pun diperintahkan segera mengganti pakaian dalam waktu 14 menit dan kembali ke dalam bis. Zoe dibawa ke Pentagon, gedung Departemen Pertahanan dan kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika. Zoe bertemu dengan Menteri Pertahanan Callister. Callister mengatakan jika serangan teroris akan segera terjadi dan Zoe harus membantunya. Zoe pun diajak pergi ke ruang rahasia yang dijaga oleh Falcon. Bukan dong, emang Avengers. Di sini dia berperan sebagai Mayor William. Di dalam ruangan tersebut sedang dikerjakan proyek bernama Eagle Eye. Proyek Eagle Eye memiliki sistem super duper canggih bernama ARIA, atau yang dari tadi kita sebut dengan X. ARIA adalah analis intelijensi pengenalan otonomi terintegrasi. Bingung nggak ente? Intinya seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, ARIA bisa menganalisis semua data perilaku dan bahkan kepribadian seseorang. Sistem ARIA bisa bekerja melalui bulatan-bulatan emas yang mengirimkan data inframerah. Semua yang dianggap ARIA sebagai ancaman bisa dianalisis dan ARIA akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Ternyata setiap cabang militer, AD, AL, dan juga AU punya semacam perwakilan yang ditempatkan di Eagle Eye. Mereka bergiliran setiap 12 jam berjaga di sana. Ternyata Ethan juga menjaga ARIA. Dan di malam ketika Ethan tewas, Ethan meninggalkan pos penjagaannya 3 menit lebih awal. Meninggalkan pos penjagaan adalah hal yang sangat dilarang dan pastinya mencurigakan. Terus, apa hubungannya sama bom kristal Jerry dan Rachel? Nanti ada penjelasannya lur, Anda jangan banyak tanya. Krik! Tom mendatangi security yang membawa koper tersebut dan menanyakan bagaimana cara Jerry dan Rachel membawa senapan. Security itu bilang jika mereka tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu dan mereka yakin Jerry dan Rachel tidak pernah memegang senjata sebelumnya. Itu artinya mereka memang tidak berpengalaman membawa senjata. Karena Tom tahu CCTV yang terhubung dengan internet bisa memantau pergerakannya, Tom pun pergi ke suatu toko dan meminta rekaman CCTV milik toko tersebut yang tidak terhubung dengan internet.
Tom dan FBI berhasil mengetahui bahwa Jerry dan Rachel naik bis Masako. FBI akhirnya berhasil mengetahui wajah dari Rachel dan mereka pun bergegas mengejar bis tersebut. Saat Rachel ganti baju, dia mendapatkan misi rahasia dari Arya. Jika Rachel tidak mau, maka Sam akan dibunuh. Entah misi apa yang diberikan oleh Arya. Mereka pun kembali naik bis Masako. Rachel meminta maaf karena selama ini sudah suuzon dengan Ethan. Jerry tidak mempermasalahkannya dan menceritakan bagaimana perhatian Ethan dahulu kepadanya. Ethan sebagai kakak yang selalu menyayanginya, mengajari apapun dan membimbing Jerry agar bisa menjadi lebih baik. Jerry sangat yakin semua ini ada hubungannya dengan Ethan dan Jerry akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 29 menit lagi bom akan meledak dan bis ternyata berhenti di bandara. Seorang pria telah diperintahkan Arya memberikan paspor lalu menyuruh mereka berdua membeli tiket dan pergi ke gerbang 1C. Di saat yang sama, Tom, FBI dan pihak kepolisian juga sudah sampai. Tom ingin semua berjaga di setiap pintu keluar. Jerry dan Rachel udah dak-dikduk seraja ya kan pas koper mereka mau di-scan. Tapi ternyata Arya sudah mengganti gambar di layar penjaga. Sampai akhirnya Tom melihat Jerry. Tom terus mengejar mereka sampai ke mesin otomatis bagasi. Arya pun lagi-lagi membantu mereka menyingkirkan Tom. Lalu Jerry dan Rachel diminta masuk ke dalam bagasi kargo salah satu pesawat. Ternyata koper tersebut bukan bom melainkan berisi 2 suntikan obat. Luar biasa, bahkan Arya bisa memprediksi mereka sampai kargo di waktu yang sangat-sangat tepat lur. Obat itu akan melemahkan detak jantung mereka karena di dalam kargo tekanan udara akan sangat rendah dan obat itu akan membantu mereka untuk bernafas. Tom melihat ada pesawat diterbangkan, padahal semua penerbangan sudah dibatalkan. Tom pun melacak kemana perginya pesawat tersebut. Jerry mengajak Rachel ngobrol agar dia tidak panik. Rachel pun menceritakan tentang Sam dan juga mantan suaminya yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya mereka berdua tertidur. Di ruang Eagle Eye, William meminta rekaman video saat Ethan tewas. Zoe pun melihat ada yang aneh. Ternyata Ethan dengan sengaja memberikan kode Morse dari cahaya handphonenya. Sandi itu bertuliskan fire extinguisher atau pemadam api. Anehnya Arya tiba-tiba mematikan video itu dengan alasan rekamannya sudah rusak. Ternyata Ethan memberikan petunjuk tempat pemadam api, di mana tempat itu tidak bisa terlihat oleh Arya. Dan Ethan telah menaruh memory card HP-nya di sana. Memori itu berisi Ethan yang mengatakan jika Arya telah bertindak atas kemauannya sendiri dan sudah melampaui batas kewenangannya. Lalu Zoe menelpon Tom dan mengatakan bahwa Ethan bukanlah seorang musuh. Ethan bekerja untuk Menteri Pertahanan di proyek rahasia Eagle Eye. Belum sempat Zoe menyampaikan pesan penting dari Ethan, sinyal handphone sudah diganggu oleh Arya. Zoe pun mengajak Menteri Callister ke suatu tempat yang tidak bisa dilacak oleh Arya. Arya mencoba menyusup melalui alat-alat di sana tapi tidak berhasil. Bahkan gerakan bibir juga tidak bisa dibaca olehnya. Tapi ada satu benda yang luput dari perhatian, yaitu gelas besi yang dibawa oleh Callister. Arya pun berhasil menyadap suara mereka melalui getaran dari gelas tersebut. Zoe memberitahukan rekaman video dari Ethan. Ethan sengaja pergi 3 menit lebih awal dari pos penjagaannya dengan tujuan untuk memperingatkan mereka melalui kode Morse. Ternyata Ethan berusaha menghentikan Arya yang akan membunuh kabinet Amerika, di mana di dalamnya ada banyak menteri, jaksa agung, bahkan wapres dan presiden Amerika Serikat. Kenapa kabinet Amerika akan dibunuh? Jadi gini lur, ingat kan di awal film tadi ada pembunuhan teroris yang diduga orang itu adalah Al-Qawi dan pasukannya. Ternyata mereka salah, itu bukanlah Al-Qawi dan pasukannya. Karena mereka salah membunuh orang, pihak Pakistan akhirnya balik menyerang Amerika.
Presiden Amerika adalah orang yang memerintah penyerangan di Pakistan, meskipun Arya sudah merekomendasikan untuk membatalkan penyerangan itu. Arya mendapatkan izin untuk menghilangkan siapapun yang menyebabkan keamanan nasional terancam. Dan karena di kasus ini kabinet Amerika termasuk presiden salah membunuh orang, yang akhirnya berdampak kepada Pakistan balik membunuh warga-warga Amerika, maka Arya memutuskan untuk mengaktifkan operasi Guillotine. Operasi yang bertujuan agar pemerintah bisa tetap berfungsi meskipun alur perintah terputus. Pertama-tama Arya akan memusnahkan kabinet Amerika karena dianggap menjadi penyebab terancamnya keamanan nasional. Paham kan lur? Ethan pun akhirnya menonaktifkan program Guillotine menggunakan biometrik wajah dan suaranya. Karena hal itulah Arya menganggap Ethan adalah musuh negara dan akhirnya membunuhnya. Jadi inilah tujuan Arya memaksa Jerry menuju ke Pentagon untuk mengaktifkan kembali Guillotine dengan biometrik wajah dan suara yang mirip dengan Ethan. Saat mereka akan menghentikan Arya, Callister dikurung di dalam ruangan itu, sedangkan Zoe dan William akan dibunuh. Secretary Callister, there's been a malfunction. Jerry dan Rachel sudah sampai. Ternyata kargo mereka dikirim ke gedung Pentagon. Mereka berdua pun akhirnya sampai di ruang Eagle Eye. Jerry diminta mendekat ke sebuah alat untuk men-scan biometrik wajahnya dan juga mencocokkan suaranya. Guillotine pun berhasil diaktifkan kembali karena biometrik wajah dan suara Jerry sangat sesuai dengan milik Ethan. Arya pun langsung melis kabinet Amerika yang harus dibunuh, termasuk wapres dan presiden. Jerry akhirnya sadar jika Arya lah yang telah membunuh saudaranya Ethan karena Ethan berusaha menghentikan programnya. Lalu tiba-tiba Rachel menodongkan pistol dan akan menembak Jerry. Jadi misi rahasia Rachel adalah untuk membunuh Jerry tepat ketika Jerry menyelesaikan misinya, agar Jerry tidak mengunci kembali program Guillotine. Tom sudah sampai di Pentagon. Dia langsung meminta akses menuju ke ruang rahasia Eagle Eye. Jerry ingin Rachel segera menembaknya agar anaknya Sam tidak dibunuh oleh Arya, tapi Rachel tidak bisa melakukannya. Dan tepat setelah itu, Tom dan pasukannya pun datang. Now, Rachel Holloman, you have failed to comply. Get on your knees! Where's the girl? Rachel yang sudah kabur tiba-tiba dibawa oleh Senator McDonnell. McDonnell diperintah oleh Arya untuk membuatkan ID card, memberikan pakaian dan juga perhiasan yang terbuat dari hexamethylene ke Rachel. Dan Rachel asal pakai aja tanpa tahu apa itu sebenarnya. Tas trompet berisi kartu pemicu juga sudah sampai dan diterima oleh Sam. Ternyata Callister sengaja dikurung dan dibiarkan hidup karena Arya akan menjadikan Callister sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Tom didatangi asistennya. Dia mengatakan jika ada peledak berbahaya bernama hexamethylene. Setelah dilacak, salah satu alat pemicu ternyata dikirimkan ke om-om reparasi musik yang sudah tewas sebelumnya. Tom yang tahu ada suatu bahaya besar melepaskan Jerry dan membawanya pergi untuk membantunya. Jerry mengatakan jika semua perangkat yang memiliki sinyal harus dibuang sekarang. Jerry pun memberitahu jika presiden dan para kabinet akan dibunuh. Ternyata presiden dan para kabinet dalam 20 menit ke depan akan menghadiri pidato kenegaraan di Capitol, tempat yang sama di mana sekolah Sam akan menampilkan pertunjukannya. Arya pun berusaha menghentikan Tom dan Jerry dengan mengaktifkan MQ-9 Reaper, pesawat drone tanpa awak yang bersenjatakan misil untuk menyerang mereka berdua. Mereka masuk ke dalam terowongan, tapi pesawat masih bisa mengikutinya. Karena Tom sudah sekarat, Jerry diperintahkan segera menuju ke Capitol dan memberitahu petugas di sana bahwa presiden sedang terancam. Tom pun rela mengorbankan nyawanya agar pesawat tersebut hancur. Rachel sudah sampai di Capitol dan orkestra sekolah Sam juga sedang bersiap-siap. Pemicu di dalam trompet Sam pun akhirnya diaktifkan. Lalu terlihat para kabinet beserta presiden masuk ke ruangan tersebut.
Presiden akan memberikan pidato. Di saat yang sama, Jerry berhasil masuk melalui terowongan yang mengarah ke Capitol, tapi dia dihalangi oleh polisi penjaga di sana. Sedangkan Zoe dan William yang masih selamat berencana membakar Arya dengan cara mengeringkan nitrogen cair, yang merupakan otak dari Arya. Arya yang mengetahui tindakan mereka langsung mentransfer memori-memorinya ke tempat lain dan menyerang mereka berdua. Arya berhasil dihancurkan, sekarang tersisa peledak kristal yang harus dihentikan. Ketika pidato selesai, giliran orkestra sekolah Sam yang akan tampil. Kristal akan meledak saat Sam memainkan nada F tinggi. Jerry berhasil mengalahkan penjaga dan menyamar sebagai polisi. Jerry pun harus menghentikan ledakan itu sebelum Sam memainkan nada tersebut. Lalu yang terjadi... Tom, Zoe, dan Jerry mendapatkan penghargaan atas aksi heroiknya. Lalu Ethan mendapatkan penghormatan sedalam-dalamnya karena keberaniannya. Kini Arya sudah dibebas tugaskan. Callister menyadari bahwa penjagaan yang terlalu ketat akan mengancam kebebasan umat manusia. Di akhir film terlihat Jerry yang silaturahmi ke rumah Rachel karena Sam sedang berulang tahun. Buyar, kira-kira ada nggak ya lur sistem kayak begini? Jelas kalian bertanya-tanya, kenapa Arya ribet banget bunuh presiden lewat Jerry, Rachel, dan orang-orang lainnya? Padahal kan gampang tuh. Dia bunuh polisi pakai pencapit rongsokan bisa. Nembak Tom and Jerry pakai drone pesawat bisa. Yah, namanya film lur, emang sengaja dibuat ribet biar keren ya kan? Makanya kenapa rating kritikus di Rotten Tomatoes rendah banget? Karena yaitu terlalu tidak masuk akal. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kamu terlalu mempercayai teknologi, karena percaya hanya boleh kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk percaya dengan sistem, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.